Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Halo Palembang, apa kabarnya ya? Untuk edisi hari ini di tanggal 11 Mei 2023 live dari Studio 2 PAL TV memang punya kita. Halo Palembang hadir setiap hari dari jam 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat cuma di PAL TV memang punya kita. Aku Didi Valdian. Aku Cek Susan, semangat pagi ini masih di hari Kamis, biasanya memang aktivitas masih cukup padat ya. Dan mudah-mudahan hari ini lancar dan juga apa yang dilakukan. Yang paling penting itu adalah kesehatan, karena kesehatan itu mahal ya. Mahal ya. Habis ini negok biji tasbih dokter. Iya. Habis olahraga pagi. Karena salah satu hal yang bisa kita lakukan itu positifnya ialah salah satunya olahraga. Olahraga. Nah, betul. Jangan lupa berolahraga setiap pagi, terus juga kita istirahat yang cukup dan tentunya makan makanan yang bergizi karena dengan tinggi atau gestur tubuh kita, berat badan tubuh kita yang ideal bisa nyumbang darah. Nah, itu betul. Salah satu kesehatan juga itu. Baik, dan tentunya untuk tema kita hari ini adalah peran Palang Merah Indonesia Kota Palembang. Tentunya pentingnya darah bagi kesehatan dan kemanusiaan masyarakat dalam memperingati Hari Palang Merah Internasional. Ya, narasumber kita siapa, Susan? Iya, ini sudah hadir bersama kita dan Dr. Ajeng Intan Estri Amanda, ini Kepala UTD PMI Kota Palembang. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mbak Susan, Mas Didi. Iya. Masih muda lah jadi dokter. Betul. Lah bagian galau itu. Semangat pagi, Dok. Selamat pagi. Semangat pagi. Dokter, berarti pagi ini bawa darah banyak bukan. Untuk olahraga. Darah dalam tubuh. Untuk darah dalam tubuh, darah yang sehat ya pasti. Iya. Baik, ya Dok, kondisi kita pagi ini sangat semangat sekali. Terus juga dari rumah tadi mungkin kita sempat berolahraga setiap paginya. Terus makanan yang cukup untuk pagi ini. Tadi nasi bungkus ngembat ya? Oh, tidak. Sandwich. Oh, sandwich. Gayanya Dok, sandwich tapi susunya saset. Oke, Dok, kita hari ini ngomong masalah peran Palang Merah Indonesia Kota Palembang, pentingnya donor darah. Karena kita memperingati Hari Palang Merah Internasional ya. Betul. Nah, kalau ngomongin masalah Dok, kegiatan yang dilakukan PMI Kota Palembang dalam memperkuat pasokan darah di masyarakat kita cuman, Dok. Jadi kalau PMI Kota Palembang ini sudah sejak dulu ya, sudah berdiri mungkin dari tahun 70-an, Mas. Sudah eksis untuk membantu pelayanan darah di Kota Palembang ini pada khususnya. Nah, kalau kita setiap hari itu pasti kita ada kegiatan jemput bola. Jadi bukan kita yang menunggu saja pendonor datang ke kantor atau ke gedung kita, tapi kita juga datang ke instansi-instansi ataupun ke tempat-tempat yang banyak sekali calon-calon donornya. Jadi kita di situ kita adakan jemput bola. Nah, di situ kita bisa dapat target mungkin kadang 30 sampai 50, kalau banyak bisa sampai 100 atau 200 kantong. Kalau ini Dok, kriteria pengen nyumbang caknya aku pagi ini, Dok. Pengen nyumbang dengan nyumbang darah. Darah biru. Cuman itu, Dok. Jadi kalau mau donor memang ada syarat-syaratnya. Jadi kalau usia tuh minimal 17 tahun. Masuk ya. Udah masuk. Masuk. Atau masih 17 tahun. Iya, kita 16 jalan 2 bulan ini. Terus secara umum sehat jasmani rohani. Jasmani itu berupa misalnya tensi darah minimal 110 per 70. Terus nanti diperiksa juga HB-nya minimal 12,5. Cukup tidur yang penting. Minimal 6 jam. Jadi sebelum mau donor minimal tidur malamnya 6 jam dulu. Terus sudah makan, sarapan, jangan belum sarapan langsung mau donor kan. Betul. Terus tidak ada riwayat penyakit kayak sakit jantung, sakit stroke dan sebagainya. Terus nggak ada riwayat operasi. Seperti itu. Jadi kalau memang sudah melewati syarat-syarat itu bisa kita ambil darah donor ya. Kalau untuk stoknya dewek berarti Dok sejauh ini aman. Apa pernah juga kejadian kekurangan itu? Memang tidak dipungkiri kan, stok itu kan fluktuatif. Hari ini banyak, kalau besok sedikit kan, karena memang pasien juga fluktuatif kan di rumah sakit. Nah, kita juga kalau saat bulan puasa ini menghadapi tantangan juga nih. Bulan puasa kemarin, karena di bulan puasa kan banyak yang mungkin tidak dalam keadaan yang bagus untuk donor ya. Jadi konsentrasi kita nih sekarang kan masih baru habis Lebaran, masih masuk bulan Syawal. Kita mau
menambah kembali stok yang kemarin bulan puasa tuh sempat berkurang ya. sempat berkurang karena setelah puasa kan kita ada cuti bersama panjang, cukup Betul. panjang itu kan kalau kita mau jemput bola ke instansi juga mereka kadang masih libur dan sebagainya. Jadi di saat ini kita konsentrasi untuk menambah pasokan darah tersebut. Betul, dokter tadi ngomongin lebaran, San. Iya. Berarti masih ada THR ini. Masih. Jadi keluar ke dulu lebaran. Betul. Iya. Nah, Dok, kadang Dok kita melihat ada beberapa sering kali Dok ya di Instagram teman-teman kita butuh donor A, tolong hubungi ini, Iya. tolong Iya, hubungi benar. ini. Apakah itu sedikit memberi penjelasan bahwa stok darah kita ini kurang, Dok? Iya, sebenarnya memang kalau kita bilang kurang karena sebelum pandemi saja kita butuhnya 5.000 kantong per bulan. Oke. Iya, nah setelah pandemi ini ya bukannya nambah turun, nambah ningkat. Ya. Kurang lebih ya bisa 7.000 kantong per bulannya. Mungkin sehari bisa sampai butuh 200 sampai lebih mungkin ya dalam satu hari. Ya. Karena kita memang juga bukan hanya di Kota Palembang, tapi kadang di luar Kota Palembang juga ada kita layani, Banyuasin dan sekitarnya, atau OI dan sekitarnya. Nah, jadi memang karena kebutuhan yang sangat tinggi itu, kadang memang kejar-kejaran dengan kami yang jemput bola tadi. Betul. Kadang kan target dalam satu hari itu ada yang bisa mencapai 200 dan sebagainya, ada yang bahkan kurang. Nah, itu yang harus kami bagi-bagi. Ya. Jadi misalkan ada satu pasien yang membutuhkan kurang lebih 4-5 kantong, kita bantu misalnya dari stok kita 2 kantong, ya sisanya memang seperti itu. Kadang masih harus dibantu dari donor dari keluarganya. Oke, Iya. betul. Nah, Dok, kadang kan kita tahu Dok darahnya ada darah O, darah A, B, A+, B+. Benar nggak Dok ujung darah O tuh agak besar imunnya, jadi jarang sakit? Iya, boleh dijelaskan Itu kemarin dokter, stop setiap itu ya. jenis darah. Ada berita-berita gitu kan Iya. yang OS tidak ketemu. Iya. Iya. Sebenarnya kalau dari secara ilmiahnya sih tidak ada yang sebenarnya ya, karena misalnya darah O itu lebih imun atau darah ini lebih apa. Tapi memang mungkin itu dari semacam epidemiologi aja sih. Misalnya orang ngelihat sebagian besar O tuh seperti Energik ya. energik. Lincah. Tapi sebenarnya kalau kita mau buktikan secara penelitian atau Ilmiahnya. ilmiah sih belum ada. Ya, jadi orang tuh cuman semacam data statistik lah gitu. Misalnya kayaknya jarang sakit. Iya. Nah, tapi jadi masih subjektif lah. Kalau A ke A plus itu gimana dok? Dok. Kalau A plus A itu sama kan A plus itu iya, gimana plus bisa itu kan ditentukan? resusnya. Oh, A itu kan oke. golongan darahnya, kalau positif atau negatif itu resusnya. Jadi kalau nggak mungkin ada golongan darah A aja, pasti ada A positif atau A negatif. Sebenarnya rata-rata orang Indonesia resusnya positif semua, kecuali yang keturunan bule. Nah, mungkin Mas Iya. Sandwich tadi ya? Sandwich tadi. Kalau- Sandwich lapis terong. Susani kelihatan Dok energik karena dia darah O, tapi pas di pojok bulan lesu. Lesu. Lesuran tadi Dok. Ya? Banyak asuran. Nah, Iya, iya. misalnya Dok, Didi yang tidak pernah donor darah atau Susan hanya baru sekali. Kira-kira apa Dok manfaat bagi pendonor ini Dok? bagi pendonor ya. Kalau banyak sekali untuk kesehatan tubuh pendonor. Jadi Iya. kalau kita tahu pasti untuk menolong pasien itu pasti sudah amal kan. Dari selain dari situ juga nilai plusnya untuk kesehatan tubuh pendonor. Misalnya dia mencegah penyakit jantung. Oke. Iya, jadi kalau kita lihat sih memang banyak sekali nih pendonor-pendonor kita kan sudah banyak yang sangat loyal sekali ya, ada yang sampai 100 kali, sudah sampai 150 kali, dan usianya itu misalkan dia donor dari muda, dari sekitar umur 20-an tahun, saat dia usia 60, kadang 65 tahun, alhamdulillah masih sehat. Masih bisa itu? Masih bisa, masih bisa. Jadi kalau 60 plus, sudah sering donor, Iya. saat kondisi badannya fit, itu masih tetap bisa donor. Nah, itu banyak sekali. Jadi mencegah penyakit jantung, kolesterol, mencegah stroke, terus dia meregenerasi sel darah merah yang paling penting. Karena kan sel darah merah ini punya waktu hidup ya, 60 hari sampai dengan 120 hari. Nah, itu kalau saatnya sudah lewat itu dia akan beregenerasi sendiri sih sebenarnya. Jadi sel-sel yang udah tua tadi bakal dihancurkan, digantikan dengan sel yang baru. Nah, Nah, sebenarnya denger tuh. iya. Donor lah sering-sering. Iya, donor lah. Belum pernah kan donor? Belum. Tidak dok, soalnya kapan nengok jarum suntik takut. Takut. Bener, Dok, bener. Sama Cak Nyingo ini, debt collector ya. Takutnya ya. Cerita. Bener. Nah Dok, kalau
kalau kita lihat kan misal Susan baru sekali kamera mendepan itu tidak pernah, bahkan kita berbicara secara besar itu adalah masyarakat. Nah ngapa dok kok masyarakat kita Kota Palembang nih caknya begitu susah, susah untuk mendonor ke darahnya dok? Iya benar. Apa yang mesti kita lakukan ini dok? Jadi kalau kita perhatiin memang kalau secara di Indonesia sendiri kan kita lihat secara data dari pendonor, memang kalau untuk Pulau Sumatera ini hampir merata. Pulau Sumatera ini sangat berbeda dengan Pulau Jawa ya. Kalau Jawa mungkin pertama masyarakatnya atau rakyatnya banyak ya orangnya. Memang Sumatera lebih sedikit, cuman di sana donor sukarela itu sangat menjadi ini ya, sangat banyak sekali, bahkan hampir 100% sudah. Nah, memang di Sumatera ini mungkin bertahap untuk kesadaran pendonornya. Mungkin karena donor itu sebenarnya dari bawaan dari panggilan sih sebenarnya, dari panggilan dan dari kemauan sendiri sih. Kalau kita sendiri kan juga sudah banyak sekali program-program seperti sosialisasi kita kan ke sekolah-sekolah. Jadi untuk anak-anak yang mulai SMA sih sebenarnya, SMA untuk menuju 17 tahun itu sudah mulai kita berikan sugesti-sugesti untuk donor, terus ke kampus-kampus seperti itu sudah banyak. Tapi memang balik-balik lagi ke panggilan masing-masing. Jadi memang salah satu tantangan juga sih bagi kami untuk kembali merangkul donor-donor tapi yang masih muda-muda. Karena banyak kan yang kalau tua-tua kan nanti dia sudah ada saatnya dia nggak bisa donor lagi kan. Nah, makanya untuk yang muda-muda ini harus kita tingkatkan. Seperti itu sarannya. Jangan mentang-mentang lah tua uji Susan, darahnya lah pahit dok. Tidak. Itu kan tadi kata dokter 60 hari itu meregenerasi sendiri. Benar. Jadi tapi dengan donor dia lebih bagus lagi. Lebih bagus mungkin lagi. Kurang ini kali dok, kita kurang sosialisasi atau ajakan-ajakan ke masyarakat. Kalau kita sih kampanye kita sih salah satunya di media sosial, banyak juga sudah melalui IG dan sebagainya. Lalu yang tadi sosialisasi ke sekolah-sekolah dan juga ke kampus. Nah selain dari situ kita juga saat sebelum puasa kemarin kita juga ada ghost to ke kecamatan. Jadi kita seluruh 18 kecamatan di Kota Palembang kita datangi, itu kita adakan donor sekaligus kita adakan juga sosialisasi. Betul, jadi, berarti upaya yang paling tepat itu adalah dok kita jemput bola dong. Iya, benar. Ngadain event-event misalnya di PT ini, di perusahaan ini. Iya, kerjasama bersinergi dengan yang perusahaan-perusahaan lain itu. Karena juga. orang nih mungkin mager kali ya. Iya, malas nak ke PMI atau ke rumah sakit dan lain sebagainya. Benar dak San? Kadang Susan ini dok yuk, katanya jangan ke ini dok, namanya nyumbang ke darah lesu. Pas lagi buntu, Kak Didi kita jual kornea mato biar Yang jual ginjal. Itu nggak boleh dilarang. Yang bagus tuh nyumbang donor darah. Ikhlas. Sama nyumbang. Iya, sedekah itu. Bener dah dok, tadi kan amal jariah. Iya benar. Kita nyumbang ke darah. Tapi banyak juga dok yang kaget katanya, bener dak dok? Ini mungkin mitos. Kalau sudah donor darah tuh bakal jadi gemuk. Makan jadi lebih lahap pastinya dok. Itu dok, dari perubahan ini ya fisik. Nah, cak mana dok kira-kira? Kalau jadi gemuk serta mertato itu sebenarnya enggak sih, mitos karena yang mungkin lebih tepatnya lagi sih kalau dia sudah sering donor dia lebih fit kayak itu, mungkin lebih fit, terus mungkin dia lebih nanti jatuhnya lebih care ke kesehatannya ya, jadi makan makanan lebih sehat dan sebagainya karena memang itu tadi dari manfaatnya tadi mungkin merasa kita badannya lebih segar dengan regenerasi sel darah tadi, jadi badan lebih enak. Sebenarnya kalau lebih gemuk sih malahan banyak yang jadi langsing, jadi menjadi Kak, itu berarti mitos kalau gemuk itu. Iya. Terus dok, kan kata dokter paling tidak minimal 6 jam tidurnya. Nah, tapi setiap kita donor darah pasti tanya begadang enggak? Begadang enggak? Itu maksudnya tuh jam tidurnya itu tuh kira-kira idealnya tuh jam berapa cak itu? Karena kan sekarang ini banyak kebablasan ya nonton Korea jam 1 malam tidurnya kan padahal pengen besok nak donor. Udah 1:30 dok ini dok. Berarti belum tidur dong. Belum tidur kan. Iya. Gimana dok? Singkat. Kalau misalnya jam tidur ya kalau secara bagusnya sih jam 10 minimal sudah tidur ya. Bangun jam 5 atau jam 4 jadi 6 jam. 6 sampai 8 jam kalau orang dewasa. Oke. Iya, mungkin itulah salah satu pertanyaan begadang tadi.
takutnya untuk orang pendonor apalagi yang baru keliengan setelah donor. Benar. Nah, Iya. mungkin sama cak pemirsa Halo Palembang pagi ini yang caknya masih ngantuk-ngantuk karena deadline semalam. Benar. Kalau memang belum bisa hari ini kita ngedonor, masih ada hari esok. Iya, ya. atau kaget mungkin bisa hubungi PMI, bisa jemput bola ke perusahaannya. Betul. Nah, Dokter Ajeng bakal baik lagi sama Didi dan juga sama Susan setelah yang siko ini. Jangan kemana-mana, tetap di Halo, Halo Palembang. Palembang. Ya pemirsa, mau kasih masih di Halo Palembang. Kita masih bahas tentang ini peran PMI Kota Palembang, tentunya donor darah bagi kesehatan juga kemanusiaan dari masyarakat ini. Betul. Ini kita masih dengan Dokter Ajeng ngobrol-ngobrol cak manonian pentingnya donor darah. Nah ini Dok, ngomongi soal darah ya yang sudah diambil oleh PMI Dewe. Cak manonian Dok itu proses sterilisasinya. Terus kita kan nggak tahu yang namanya di rumah sakitnya di DE apa expirednya kira-kira ada expirednya kah cak itu. Betul. Cak mana Dok? Ya, jadi kalau kita kan ambil darah dari pendonor bentuknya darah segar ya kalau kita sebut whole blood. Nah, jadi whole blood itu nggak bisa langsung serta-merta kita masukin ke pasien. Jadi ada proses. Nah, jadi prosesnya itu sendiri bisa 6 jam, kurang lebih 6 jam proses. Ya. Antara lain kita penyaringan. Nah, ini yang paling penting juga, termasuk salah satu yang paling penting penyaringan darah, karena darah ini kan salah satu komponen tubuh manusia yang bisa menularkan penyakit. Jadi seseorang itu juga bisa membawa bibit penyakit. Nah, di PMI sendiri kita melaksanakan uji saring terhadap 4 parameter penyakit yang menular lewat transfusi darah. Oh, apa itu Dok? Jadi hepatitis B, hepatitis C, sifilis dan juga HIV. Itu empat parameter itu kita cek semua dengan alat kita yang sudah terstandar. Yeah. Nah, jadi kalau sudah terbukti darah itu bersih, negatif dari 4 parameter tadi, dia baru bisa kita berikan kepada pasien. Nah, terus darah itu juga diolah. Jadi darah segar tadi kita puter dengan alat, lalu dipisahkan. Nah, setelah itu bisa jadi berbagai macam produk, antara lain packed red cell atau sel darah merah, terus darah putih atau trombosit, bisa jadi plasma segar beku. Jadi macam-macam tergantung dari kebutuhan dari dokter-dokter di rumah sakit. Nah, Ada waktunya Dok? Ya tadi sekitar 6 jam kita selesai. Untuk ininya, untuk apa namanya ya? Expirednya. Iya, Expirednya. Jadi dari kalau darah untuk itu. darah merah sendiri dia sekitar 35 hari. Oh, Oke. sebentar ya Dok ya? 35 hari. Iya, 35 hari lah, berarti tidak sebulan sampai- lebih. Tidak sampai berbulan-bulan maksudnya. Tidak. Jadi itu pun dengan penyimpanan yang baik, dengan catatan penyimpanannya baik, dengan suhu 4 sampai 6 derajat Celcius di blood bank khusus. Jadi kalau dia sudah tak keluar misalnya kan nggak tahu sudah kemana atau suhunya berapa, itu sudah diragukan lah ibaratnya. Makanya kalau kita PMI Kota Palembang sangat menjaga namanya cold chain atau rantai dingin darah. Nah, jadi 4 sampai 6 derajat Celcius itu sudah harus dalam pengawasan. Dia bisa bertahan 35 hari. Tapi selama ini tidak pernah juga sih San expired Dok. Justru kita kan masih ada sedikit karena kekurangan. kalau kita sih 2 hari 3 hari sudah keluar. Dok, dia di pagi tadi makan roti gabing expired. Temakan. Makanya dokter omong Takut. expired tadi. Aku donor kelas kalau cek itu darahku. Dok, satu kantong tuh beratnya berapa Dok? Kalau dia itu cc. Jadi satu kantong PRC itu kurang lebih 200 cc. Misalnya Dok, yang ngedonor darah ini di atas usia 40, apakah cc-nya sama dengan yang 17, 18, 20? Oh, sama aja. Sama. Jadi kalau tadi WB ya, whole blood yang kita ambil dari pendonor itu 350 cc. Yang maksud saya 200 cc itu sudah jadi produk. Sudah jadi produk sudah PRC. siap untuk Tapi ini ya, untuk didonor orang yang diambil itu kurang lebih 350 cc. Oh, kemarin Dok pas Susan donor darah Dok ya, agak dikit cc-nya Dok. Ngapo aku nanya, angsurannya banyak. Nah, itu Jadi Dok. mampet. Mampet ya. Tapi Dok, yang tadi penyakit menular ya, kalau penyakit pecah galak ngambil barang ngung tuh tidak ada tertular Dok ya. Lain itu ya. Baik, nah Dok, baik lagi kita ke Palang Merah Internasional karena kita memperingati Hari PMI Internasional. Kalau dari kita Dok yang sudah kita persiap ke 1 tahun sebelum, program-program yang kita lakukan di Palang Merah Internasional ini apa Dok? Jadi kalau PMI sendiri kan ada Hari Palang Merah Internasional, jatuhnya di tanggal 8 Mei ya. 8 Mei. Jadi ada juga Hari Palang Merah Nasional. Jadi ada yang internasional dan nasional. Kita kalau untuk yang internasional ini kan karena bertepatan juga dengan bulan Syawal, jadi sudah sedikit disinggung juga kan stok kita di bulan puasa tadi
sudah berkurang. Jadi kita memang masih konsen tadi ke pemulihan stok sebenarnya. Jadi sudah mulai lagi jemput bola tadi. Tapi alhamdulillah juga animo masyarakat sudah mulai sih semenjak jadi setelah selesai cuti bersama kemarin sudah mulai banyak sekali ini kegiatan-kegiatan masuk, dan alhamdulillah hari ini juga kita ada kegiatan di forum pengajian halal bihalal itu sampai 500 kantong targetnya. Iya, hari ini kan itu ada 1000 halal bihalal seluruh majelis taklim di situ, semoga saja bisa terkumpul. Itu salah satu dari inilah kegiatan-kegiatan kami. Baik. Kalau kita Dok dari Kota Palembang, kita di Kota Palembang nih, apakah ada Dok suplai dari daerah-daerah lain, bahkan dari kota-kota lain? Atau paling banyak dari daerah mana Dok? Kalau untuk suplai darah sendiri kita masih dari dalam kota, tapi untuk penyalurannya memang ada yang tadi sampai ke Banyuasin, Ogan Ilir, ada yang ke sekitarnya. Apalagi kemarin waktu zaman plasma konvalesen, iya kita sampai ngirim ke luar kota juga, ke Lampung, ke Jakarta itu pernah kita kirimkan. Jadi pusatnya di Kota Palembang ini ya, jadi memang harus banyak. Tapi dari Jakarta juga pernah menolong kita, karena waktu plasma konvalesen kemarin kan banyak yang butuh. Dok, pernah nggak setelah ada pasien atau pendonor ya, yang setelah dia donor darah ngomongnya kan sehat-sehat, kadang-kadang kita nggak tahu kan Dok, tapi ternyata setelah itu pingsan atau apa? Cak mana tuh Dok ngadepinnya? Iya, itu memang ada tapi sedikit sekali, tapi jangan khawatir lah buat yang pemirsa-pemirsa. Bakal pingsan itu ada kejadian tapi sangat sedikit sekali. Yang penting kita kan sebelumnya sudah kita screening yang tadi HB, tensi dan di pertanyaan-pertanyaan untuk menyeleksinya segala macam. Jadi insya Allah sih kalau sudah memenuhi semuanya nggak akan terjadi pingsan. Tapi kalau setelahnya pun terjadi itu kita sudah siap dengan pertolongan pertama. Kalau Kak Didi dulu sebelum ngambil donor darah pingsan gara-gara suntikan Iya, ngeri di suntikan tadi Dok. Benar. Tidak juga sana itu. Dok, kalau kita memberikan insentif Dok atau penghargaan apresiasi bagi pendonor darah, apresiasinya dari PMI, ada nggak Dok? Pernah nggak Dok? Iya, jadi kalau kita PM Kota Palembang ini rutin. Jadi kalau pendonor yang sudah 10 kali, 25 kali, 50 kali, 75 kali, dan 100 kali itu ada piagam penghargaan. Itu terpusat sebenarnya dari pusat kita di Jakarta. Jadi piagamnya itu nasional. Lalu juga untuk yang khusus yang 100 kali itu nanti ada penyematan Satya Lencana dari Bapak Presiden. Iya, jadi bisa berangkat ke Jakarta. 100 kali ya Dok? Iya, 100 kali dapat Satya Lencana. Baru sekali 2 kali kan? Nggak 100 kali. Minta sehat sudah tuh, baru sekali 2 kali. Tidak, kadang pagi makan malam tidak Dok. Itu ngemat ujinya tuh. 100 kali, kalau tinggal tulang Dok ini. Banyak yang sehat tapi. Banyak yang sehat Dok, tapi Dok kadang ada orang tidak punya rasa percaya diri. Badan aku nih kurus, nggak berani aku nih. Nah iya, itu menentukan nggak Dok gemuk dengan kurusnya tuh kira-kira? Sebenarnya ada syarat minimalnya memang. Beratnya iya, minimal 45 kilo. Tadi mungkin lupa disebutkan ya sebelumnya. Minimal 45 kilo. Jadi kalau sudah di atas 45 kilo, yakin aja walaupun 50 ataupun 48 itu sudah masuk syarat donor dan bisa. Oh iya, termasuk dosa enggak itu? Beratnya itu. Iya benar, dosa dan amal jariah. Iya. Makanya harus lebih berat ke amal jariah. Dok, ini kan kita ini kan dokter. Oh iya dokter, bukan anten-anten nunggu bukan. Iya. Dok, kalau kita berbicara soal ini Dok, bencana alam ataupun juga kecelakaan, darurat dan lain sebagainya. Nah, dari PNID Kota Palembang membantu dalam situasi seperti ini gimana Dok? Jadi kalau bencana terus kebakaran dan sebagainya, banjir, itu kita sendiri PMI Kota Palembang itu kita ada 2 bagian sebenarnya di bawah organisasi PMI. Ada UTD, UTD itu unit transfusi darah. Jadi yang kami berkonsentrasi di bidang donor darah. Nah, sedangkan kalau untuk bencana itu kita konsentrasinya ke markas. Cabang markas PMI Kota Palembang. Jadi di situ dia berkonsentrasi di penanggulangan bencana, penanganan pertama untuk korban-korban misalkan tenggelam dan sebagainya. Nah, di situ juga dia standby untuk ambulan untuk orang sakit ataupun ambulan jenazah. Itu bisa dihubungi ke markas cabang PMI Kota Palembang, kantornya itu di dekat Pasar Gubah.
Oke, di pasar Gubasan. Iya. Itu rutin loh, fogging dan sebagainya, kegiatan-kegiatan. Sejauh ini sebagai dokter selama menjabat ataupun selama sebagai PMI ya, dari itu bencana yang paling besar lah, yang tentunya yang memang harus memakan banyak darah, donor darah. Yang mana dok sejauh ini? Kalau kita di Kota Palembang sih, alhamdulillah sejauh ini kita belum ada bencana yang ini ya. Cuman kalau kita dengar di luar sih ya, kayak di Jawa itu kemarin waktu banjir bandang itu sempat juga Semarang kesulitan untuk stok darah. Tapi alhamdulillah karena kita Palembang ini relatif aman ya, alhamdulillah berterima kasih sama Allah. Jadi kita paling yang agak terjadi lonjakan di ini paling di musim DBD. Oh iya benar. Iya, musim DBD kan kalau lagi musim DBD itu banyak sekali yang butuh darah, terus terutama darah putih itu kayak kita harus kejar stoknya. Oke, dok, kita sering nggak dok di Kota Palembang ini krisis darah dok? Kita tidak berbicara internasional atau nasional, Kota Palembang dok. Ya kalau kita bilang Kota Palembang ya fluktuatif seperti tadi mas ya, kadang banyak, kadang sedikit. Nah kalau kita sering menghadapi krisis itu bukan juga krisis sih, memang masih ada mungkin sedikit ya seperti di bulan Ramadan. Tapi memang sebelum bulan Ramadan kita sudah antisipasi. Seperti kemarin kita sebelum bulan Ramadan itu 1.200 kantong kita sudah siapkan untuk persiapan Ramadan. Tapi sebagaimanapun kita siapkan cuman bertahan di 2 minggu pertama. Jadi 2 minggu pertama puasa itu udah habis ya, di situ kita mulai 2 minggu terakhir itu mungkin agak jadi kalau krisis secara itu sih nggak yang kalau kita sedang dalam keadaan tidak bulan puasa seperti ini, insya Allah tetap ada stok. Betul. Nah dok, krisis yang tadi kan mungkin yang sudah dok jelaskan, ketika kita heboh-hebohnya lockdown COVID kemarin, itu Cak Man. susah dah dok? Oh itu cukup sulit juga. Jadi saat waktu 2020 ya mungkin saat awal COVID itu kan masyarakat sangat takut sekali ya dengan keluar takut ya. Nah di situ sangat sepi sekali mungkin pendonor karena mereka juga ini takut kan. Nah itu mengalami krisis juga nggak dok waktu itu dok? Iya cukup mengalami kesulitan juga. Tapi tetap teratasi ya dok ya? Tetap teratasi, alhamdulillah terlewati. Iya. Mungkin ada bantuan dari kota lain, luar kota lain mungkin pada saat mungkin COVID. Kota lain juga kesulitan. Jadi sama-sama karena merata kan seluruhnya pendonor pada takut gitu. Tapi setelah mulai masa new normal dan protokol kesehatan dan segala macam itu kan orang-orang sudah mulai ini. Tidak mulai lagi. Dok, ada inovasi tidak dok yang bakal kita hadirkan ini? Iya, jadi kalau inovasi kita seperti kemarin ya Ghost to ke kecamatan, 18 kecamatan itu sudah 2 ronde, 2 putaran. Jadi putaran pertama itu tahun kemarin, putaran kedua tahun ini. Nah nextnya kita bakal ke kelurahan. Jadi lebih dekat lah ke masyarakat karena masyarakat ini kan nih tadi mager mungkin kalau mau jalan dulu ke PMI, jalan dulu ke sini ke situ kan. Jadi kita datangkan langsung ke kelurahan-kelurahan. Dan selanjutnya juga kalau kita di kantor sudah ada aplikasi SIM Dondar. Jadi sistem apa dok aplikasi? Iya SIM Dondar. Jadi itu sistem donor darah yang untuk data-data pendonor dan sebagainya untuk menjaga juga keamanan darah, keamanan data pendonor dan sebagainya. Kedepannya kita mungkin di aplikasi Ayo Donor yang bisa diakses untuk pendonor di HP-nya masing-masing. Jadi kita masukin data kita ke situ dok langsung. Iya, bisa juga melihat riwayat donor dan sebagainya. Tapi itu masih dalam tahap sinkronisasi dengan pusat. Baik, luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan ini terus terrealisasi ya dok ya. Karena biar masyarakat itu dengan adanya akses-akses yang begitu mudah, jadi mereka tertarik untuk lebih sering mendonorkan darah. Baik. Tertarik untuk mendonorkan darah Anda? Balik ini aku donor ke Galuh. Iya, tapi Caknya pucet Rai ini. Iya. Berarti sarapan dulu. Sarapan dulu. Berat badan Caknya ideal ini. Berat badan aku 60 dok. Boleh. Tinggi badan 165. Ideal lah dok itu ya. Ideal. Iya, kalau ngomong masalah duit di dompet jangan ditanya dok. Ditanya tidak habis-habis ini. Tidak habis gitu dok. Sama Cak obrolan kita ini tidak bakal habis-habis ini Cak ya nih PMI ini. Betul. Nah dok, kalau misalnya kita selaku Palang Merah Indonesia ini dok untuk bekerja sama dengan pihak lain, bisa dijelaskan dok? Jadi kalau kita alhamdulillah kerjasama terjalin sangat baik dengan instansi-instansi. Kalau kita
yang rutin itu TNI, itu TNI, pasti banyak juga ya. Polri, Oke. BUMN, Pertamina, Pusri, bank-bank, Iya. Bank Sumsel, Bank BNI dan sebagainya, pokoknya banyak sekali. Jadi instansi-instansi pemerintah maupun yang swasta itu yang rutin bekerjasama dengan kita, kadang sampai 3 bulan sekali ngadain acara donor atau kadang 6 bulan sekali dan sebagainya, dan itu memang sangat, alhamdulillah sangat membantu sekali. Itu sangat kami ucapkan terima kasih sekali bagi para rekan-rekan kami, karena di situ dengan loyalitas mereka juga menyumbangkan darah, alhamdulillah itu sangat membantu sekali untuk stok darah. Betul, dan alhamdulillah dengan program-program ini Dok, misalnya instansi atau perseorangan atau pribadi yang melakukan kegiatan donor darah, berarti mereka sudah sadar akan pentingnya donor darah itu. Kira-kira Dok, kalau jingok dari data, kebanyakan masyarakat Kota Palembang nih darah apa yang banyak terkumpul tuh? Jangan ngomongin Dok, darah biru. Jangan diomongin Dok, darah biru. Cukup kita bayar. Ujung kita flexing ini. Kalau darah sendiri sih, kalau kan ada 4 jenis, A, B dan O itu. Untuk A, B, dan O itu rata ya sebenarnya, karena memang rata-rata orang golongan darahnya AB dan O, A, B dan O. Nah, untuk AB sendiri memang karena memang secara data memang AB itu lebih sedikit. Jadi, kenapa Dok? Ya karena dia punya dua antigen itu kan. Kalau yang lain kan cukup satu A saja atau B saja. Kalau AB dia punya dua-duanya. Nah, ini juga Dok, ada informasi Dok ya. Benar apa Dok? Jadi si ayahnya misalnya darahnya O atau ibunya darahnya O, tapi anaknya ternyata bisa menjadi darah A. Nah, kadang-kadang kan itu menjadi konflik loh. Kenapa beda? Kadang kedua orang tuanya O. Nah, Pak itu memang biasa terjadi nggak Dok? Kalau dari secara ilmiahnya ya, karena kan itu nanti menjurus ke konflik keluarga ya. Tapi kalau secara ilmiahnya memang benar. Kalau dia O kan, O dan O itu tidak mungkin punya selain O. Iya. IO kan karena dia. Betul, benar Dok. IO kalau WO itu saya. Karena itu. Baik pemirsa Halo Palembang, kaki kita bakal baik lagi. Wah seru kan ngobrolin soal Palang Merah Indonesia. Karena kebenaran narasumber kita hari ini adalah Dr. Ajeng selaku Kepala UTD PMI Kota Palembang. Halo Palembang segera hadir setelah yang ini, jangan kemana-mana. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Halo Palembang, masih ada segmen lagi untuk hari ini di peran PMI Kota Palembang, pentingnya donor darah bagi kesehatan kita, terutama untuk Kota Palembang di Hari Palang Merah Internasional. Nah ini Dok, kita lanjut. Cak mana Dok kira-kira dari pemerintah kota ini dewe untuk PMI ini dewe perannya Dok? Alhamdulillah sekali kita sangat disokong oleh Ketua PMI kita, PMI Kota Palembang kan diketuai oleh Bu Fitri Yanti Agustinda sekaligus Wakil Wali Kota Palembang, di mana di sini beliau sangat support sekali lah dengan kegiatan-kegiatan PMI Kota Palembang. Salah satunya kemarin yang Goes to Kecamatan itu adalah salah satu dorongan beliau dan support beliau. Lalu selanjutnya nanti banyak sekali OPD lah ya, OPD di bawah Pemkot, dinas-dinas terkait itu yang rutin dia dorong untuk mendonorkan darah. Jadi ada hadiah-hadiah khusus mungkin Dok? Kadang ada, kadang jadi tidak selalu ada, tapi kadang-kadang juga ada beberapa kegiatan yang ada door prize-nya. Oke, seperti itu. Kemarin aku sempat juga lihat di sosial media, Bapak ini dapat hadiah umroh karena sering donor. Benar Dok itu? Iya, itu benar. Jadi kemarin alhamdulillah kita sebelum bulan puasa ini ada 5 orang dari pendonor kita yang kita berangkatkan umroh dengan support dari Pemkot, pemerintah Kota Palembang. Tapi itu memang untuk pendonor-pendonor yang sudah lebih dari 100 kali. 100 kali. 100 kali berarti Dok, misalnya dalam 1 tahun kita kan meregenerasi sel ini kan 2 bulan. 2 bulan. Rutinnya berapa bulan? 2 bulan sekali. Nah, berarti dalam 1 tahun kita bisa 5 kali ngedonorkan darah ya Dok? 6 kali, anggaplah 6 kali. Tadi dibagi 100 ya. Wow, banyak Dok. Berapa tahun itu ya? Sudah, memang rata-rata usianya sudah tua Dok ya? Puluhan ya. Jadi yang Cak kau jangan ngarep Pak. Kau kan belum pernah nian sama sekali. Iya. Pernah beberapa kali. Sudah ini ya harus ya. Baik Dok, kira-kira kita selaku
pemirsa Halo Palembang, kira-kira aku nak ngedonor ke kemana ini? Taunya mereka ngedonor ke darah ke rumah sakit atau pas lagi ada event-event di mana itu atau cak mana dok? Jadi kalau kita donor darah 24 jam itu di kantor ya, di kantor kita yang di Jalan Srijaya dekat Museum Bala Putra Dewa, depan Dinas Pendidikan. Nah, jadi di situ 24 jam. Kalau mau donor, insya Allah kita selalu siap 24 jam. Nah, dan kita juga ada gerai mall. Jadi kalau lagi jalan-jalan di PTC sambil nongki-nongki, itu kita buka gerai di PTC dekat Masterpiece, dekat Bata. Bata. Jadi di situ kita bukanya dari jam 1 sampai jam 8 malam. Betul. Dari jam 1 siang sampai jam 8 malam. Nah, dok, tertarik deh untuk ngedonor ke darah. Pada waktu kita dibaringkan, ditusuk jarum suntik, itu berapa lama dok proses nyedot darahnya itu dok? Enggak lama, jadi paling cepat 5 menit sampai 8 atau 10 menit. Gitu. Nah, terus pemulihannya dok? Mungkin sehariannya lanjut hidup sudah itu kan ya? Iya, karena bawaan lesu tadi dok, kepikiran. Memang kan pasti dikasih snack atau apa dari PMI. Nah itu apa bisa langsung, sudah berapa setengah jam dari situ bisa tetap cak biasa? Beraktivitas dok. Alhamdulillah kalau beberapa pendonor kita yang sudah ini bisa langsung beraktivitas. Jadi setelah selesai dia donor langsung ke ruang refreshment, sambil minum teh, minum kopi, menikmati sajian. Istirahat sekitar 15 sampai 20 menit sudah bisa lagi beraktivitas. Kalau Cak aku nih kan padat ya kegiatannya, activity-nya nih. Terus juga salah satu hobi aku ada olahraga, jadi mungkin olahraga yang memang agak berat itu setiap hari. Nah tiba-tiba besoknya pengen donor darah juga dok, bisa nggak kira-kira? Karena kemarin kan capek Cak itu, tapi tetap tedoknya cukup, masih bisa dok? Masih bisa, iya. Kalau misalnya dok badannya yang maaf nih yang obesitas segala macam. Cak mana tuh? Cak mana itu dok? Itu tetap masih bisa juga karena kita nggak ada syarat maksimal BB kan, adanya minimal aja 45 kilo. Itu tetap pasti kita tetap ambil, tapi memang ya tadi pemeriksaan semuanya tetap dijalankan 4 parameter. Lalu kita juga ada ini, jadi darah itu kalau dia penuh lemak, itu sudah pasti tidak bisa di ini. Jadi bukan hanya penyakit. Jadi kalau dia tuh ciri-cirinya di darahnya itu kayak ada gaji-gajinya itu kayak putih. Nanti terlihat saat kita periksa setelah diolah. Nah itu pasti tertolak. Berarti dari mungkin dokter nih bersinergi dengan perusahaan ini ada 500 orang. Tapi belum tentu ataupun kita sudah terkumpul 100 kantong. Mungkin yang bisa didonorkan belum tentu 100 kantong dok ya? Nah, ada yang di-reject juga ya dok? Ada yang di-reject. Di-reject karena tadi penyakit atau karena dia ada kolesterolnya tadi atau dia ada dari fisiknya ya, kadang ada yang hijau, ada yang kuning segala. Itu pun kan diambil setiap itu 40 mili apa 40 ya? 350 mili. Itu pun bisa dikurangi lagi ya berarti dok ya, 200 ya bisa kalau untuk didonorkannya. Itu pas disaring lagi. Iya, karena dia proses tadi kan. Jadinya kalau darah merahnya jadinya 200 cc. Kalau syarat khusus enggak kata ya dok, apakah kita datang ke tempat tadi ke PMI cuma hanya membawa identitas diri baik? Iya, cukup bawa KTP aja ataupun identitas lainnya. Kalau itu balik ini kita ke sana. Boleh dok diinformasikan mungkin di sosial media, di mana-mana lagi dok biar apa Instagramnya dok? Instagramnya di @utdpmi Palembang. Nah, di situ kita banyak update kegiatan donor darah, misalnya hari ini ada di mana. Nah, kadang-kadang kalau lagi ada rezeki, ada door prize-nya itu nanti diupdate juga, ada acaranya. Apa dok yang biasa ditanya sama masyarakat Kota Palembang? Sebagian besar di IG. Iya di IG ataupun biasanya, langsung. Dia biasanya nanya manfaat donor, nanya stok darah, biasa seperti itu. Terus nanya misalkan saya gini-gini udah boleh belum donor, misalkan saya lagi ini boleh nggak donor gitu-gitu. Mungkin ada tanda pengenal kali ya kalau untuk ada ya. Jadi kita ada kartu donor. Kartu donor kita itu nanti kalau sudah 5 kali donor sukarela kita ada iya jadi semacam kayak ATM. Udah kayak KTP lah. Itu dok manfaatnya dok? Itu bisa langsung kalau mau donor kita langsung scan barcode aja. Jadi nggak harus langsung isi lagi formulir segala macam langsung. Dok bisa kelihatan secara dari kasat mata nggak dok dari kita lagi duduk lah susah nih lah sudah sering nih ngedonor. Iya kalau dari dokter Dewi. Kalau dari itu mungkin agak sulit kali ya kalau lihat secara kasat mata. Tapi memang
banyak yang lebih segar. Regenerasi gitu. juga kan kulit tuh kan darah kan kemana-mana kan ke kulit juga. Jadi mungkin tanpa awet muda kali ya. Iya, makasih dok. Makasih dok. Bener. Tapi dok, Kalau untuk kedepannya dok, dalam waktu dekat ini program-program atau event-event kita apa dok? Yang tadi kita ke kelurahan, goes to kelurahan, lalu kita juga rutin ke yang ini. Tadi nanti alhamdulillah dalam waktu dekat ini kita bakal sama TNI di PIM. Oke, di bulan event depan. Iya. yang lebih besarnya dok, yang skala nasional Oh, atau bahkan internasionalnya dok, di pusat? Ya. Mungkin itu nanti di Hari Palang Merah Nasional di bulan 9. Karena kita kan ada selain dari Palang Merah Internasional di bulan Mei ini, nanti bulan 9 ada Hari Palang Merah Nasional. Nah, di situ biasanya di situ event puncak kita. Event maksudnya itu yang Ada secara door prize, iya hadiah, biasanya nanti di segala nasional macam, dari pusat itu ada tema, Oke. lalu ada logo resminya segala macam. Nah, di situ kita ada temanya itu nanti kita angkat sama-sama untuk seluruh Baik. PMI di Nah dok, mungkin Indonesia. dari masyarakat atau pemirsa Halo Palembang yang pagi ini ayahku nih masih ragu-ragu untuk mendonorkan darah, mungkin karena yang hobi makan junk food segala macam, nah dok, supaya kualitas darah kita itu bagus. Apa dok yang mesti kami konsumsi nih dok? iya. Kalau itu ya makanan-makanan bergizi lah ya. Jadi kalau terutama untuk donor darah itu kita harus tinggi zat besi. Oke. Seperti daging merah, hati ayam, telur, Betul. sayur-sayuran hijau, bayam, brokoli dan sebagainya. Dan juga ini kacang-kacangan. Oh jadi itu, jadi dengan adanya mengkonsumsi makanan yang seperti dokter Iya, sebutkan sayur-sayuran. tadi, kualitas darah kita tuh bagus. Iya. Bener gak dok uji wong darah O itu pacak kemana-mana nyumbangnya? Iya, itu mungkin zaman dulu Oh kali. zaman dulu, zaman perang dulu ya Zaman dok? perang perang dulu ya. karena kalau sekarang lebih ditekankan untuk sama golongan darahnya karena kita yang sama golongan darah pun masih kita uji sirang selasi. Iya. Yang Iya. satu yang sama darahnya be masih kadang Iya, harus diuji, masih harus apalagi diuji. beda. Zaman dulu tuh kan untuk pertolongan pertama. Zaman dulu, Iya. makanya dulu tuh juang, pacak kemana-mana ya dok ya. Oke dok, kalau misalnya di kantor kita Palang Merah Indonesia Kota Palembang ada 5 lemari atau darah A, darah dan lain sebagainya. Kira-kira dok, yang paling banyak stok kita sekarang ini darah golongan apa dok? Kalau yang sekarang paling banyak O. Darah O. Iya, kalau kebetulan tapi Yang ya paling sering kita dapat dok, darah? fluktuatif lah antara A, B dan O itu fluktuatif sama banyaknya. Jadi AB AB yang memang agak orangnya susah ya. sedikit ya. Orang yang punya darah AB memang sedikit. Kenapa dok sangat sedikit? Ya mungkin dari secara statistiknya dan juga memang karena dia memiliki 2 antigen A dan B tadi. Jadi AB itu mungkin darah unik lah kalau orang bilang. kalau AB itu mungkin pada saat dia butuh AB tapi yang donor A bisa masuk dok ya? Yang donor B bisa masuk atau Enggak juga ya? Tetap harus sama golongan. Harus sama. Oh, tetap harus AB sama. dengan AB, A dan A, B dan B. Baik Ah, ya iya, kalau itu. itu. Dok, boleh dong himbauan kepada pemirsa Halo Palembang untuk pagi ini, Iya, payo biar semangat. gerakan kita untuk mendonorkan darah. Iya. Itu dok. Buat masyarakat Kota Palembang dimanapun berada, jadi jangan takut untuk donor darah nih, karena darah itu adalah komponen dari yang dibutuhkan pasien, tapi tidak bisa dibuat. Tidak seperti dengan obat, tidak sama seperti obat-obatan lain. Jadi darah itu hanya bisa didapatkan dari pendonor darah sukarela. Jadi karena sangat banyaknya pasien yang membutuhkan, yuk sama-sama masyarakat Palembang kita donor darah, jangan takut jarum, jangan takut lagi dengan mitos-mitos. Kita niatkan untuk menolong sesama dan untuk pasien-pasien yang membutuhkan. Semoga menjadi amal jariah. Dan juga sebagai informasi banyak sekali manfaatnya, karena dengan mendonorkan darah kita mendapatkan manfaat pemeriksaan 4 parameter yang sudah saya bilang tadi, hepatitis, sifilis dan HIV itu adalah salah satu manfaat kita untuk cek kesehatan secara gratis. Karena kalau kita ke lab itu sudah bayar berapa. Nah, dari PMI selama kita mendonorkan darah kita bisa mendapatkan cek kesehatan secara gratis. Dan juga PMI Kota Palembang sudah tersertifikasi CPOB, yaitu cara pembuatan obat yang baik dari Badan POM, sehingga kita sangat menjamin sekali keamanan darah yang kita hasilkan dengan adanya teknik-teknik penyaringan dengan alat-alat yang sudah terstandarisasi. Jadi insya Allah aman bagi yang mendonor
aman juga bagi pasien yang menerima. Iya, luar Iya. biasa ya, pokoknya benar-benar berfaedah obrolan kita hari ini, Dok. Terima kasih banyak ini dokter sudah menyempatkan waktunya wah, di Baik. sela-sela kesibukan ini ya. Sepertinya sudah jelas mudah-mudahan Iya. dengan adanya informasi yang seperti ini juga karena kita setidaknya sudah mensosialisasikan kepada masyarakat untuk kesadaran ayo kita mendonorkan darah ya. Baik, untuk pemirsa Halo Palembang, demikian rangkaian acara kita untuk hari ini. Halo Palembang hadir besok tentunya dengan tema dan narasumber yang lain lagi. Untuk hari ini adalah Dr. Ajeng Intan Estri Amanda selaku Ketua UTD Palmera Indonesia Kota Palembang. Aku Didi Valdian. Aku Cesusan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palembang Darussalam, Palembang Kota